semuanya, perkenalkan nama saya Andara Alifa. Hari ini saya akan membahas materi tentang dinamika penduduk dan langsung saja kita ke pembahasan materinya. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan urbanisasi. Perubahan ini berdampak besar ke ekonomi sosial, budaya, dan lingkungan. Di Indonesia, penduduk tumbuh cepat dan struktur umumnya berubah sering, urbanisasi, dan naiknya taraf hidup. Makanya, penting dipahami biar kebijakan pembangunan jadi tepat sasaran. A. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jadi gini, jumlah penduduk itu bisa berubah karena ada yang lahir, ada yang meninggal, dan ada yang pindah tempat. Nah, yang paling sering dibahas itu soal kelahiran. Kalau kelahirannya banyak, biasanya karena orang nikah muda. Masih percaya kalau banyak anak itu banyak rezeki. Terus, anak dianggap bisa bantu cari uang dan jadi penerus keluarga. Tapi, kalau kelahirannya sedikit, biasanya karena ada program KB. Orang milih nikah telat biar fokus sekolah dulu, atau karena banyak perempuan yang sibuk kerja dan berkarir. Intinya, naik turun jumlah penduduk itu tergantung dari kebiasaan dan kondisi hidup masyarakat sendiri. Kematian. Moralitas adalah berkurangnya jumlah penduduk karena kematian. Untuk menghitungnya, ada 3 cara. Pertama, pakai angka kematian kasar, yaitu rata-rata jumlah orang yang meninggal per 1000 penduduk dalam setahun. Kedua, angka kematian umum, yang menghitung kematian pada kelompok umur tertentu per 1000 orang di kelompok itu. Ketiga, angka kematian bayi yang menghitung berapa bayi yang meninggal dari setiap 1000 bayi yang lahir hidup. Perpindahan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, dengan tujuan menetap sementara atau selamanya. Berdasarkan jenisnya, migrasi dibagi menjadi 2, yaitu migrasi internasional yang terjadi antar negara dan migrasi internal yang terjadi di dalam satu negara. Migrasi nasional atau internal merupakan perpindahan penduduk dalam satu negara. Migrasi tersebut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Transmigrasi ialah perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Indonesia. Ruralisasi merupakan perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Piramida penduduk adalah diagram yang menunjukkan struktur usia dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah, sekaligus menggambarkan tren pertumbuhan dan tantangan sosial ekonomi yang mungkin terjadi. Salah satu jenis adalah piramida penduduk muda atau ekspansif, yang menandakan jumlah penduduk sedang tumbuh cepat karena tingkat kelahiran tinggi, sehingga penduduk usia muda lebih banyak daripada usia tua. Negara dengan bentuk piramida seperti ini biasanya masih mengalami pertumbuhan penduduk pesat, contoh Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Piramida penduduk muda memiliki ciri-ciri, yaitu A. Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda. B. Kelompok usia tua jumlahnya sedikit. C. Tingkat kelahiran bayi tinggi. D. Pertumbuhan penduduk tinggi. Piramida penduduk dewasa menggambarkan komposisi penduduk yang seimbang antara usia muda dan usia tua, sehingga jumlah penduduk cenderung tetap. Ciri-ciri adalah
Jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama dan tingkat kelahirannya rendah. Negara dengan piramida seperti ini biasanya sudah stabil, contohnya Amerika Serikat dan Inggris. Piramida penduduk stasioner memiliki ciri-ciri yaitu A. Penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. B. Tingkat kelahiran rendah. C. Tingkat kematian rendah. Dan D. Pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat. Piramida penduduk tua atau konstruktif menggambarkan wilayah dengan jumlah penduduk usia tua lebih banyak daripada usia muda, sehingga bentuknya seperti batu nisan. Kondisi ini terjadi karena tingkat kelahiran dan kematian rendah, sementara angka harapan hidup meningkat. Akibatnya, pertumbuhan penduduk melambat, jumlah usia kerja tinggi, dan rasio ketergantungan rendah. Negara seperti ini, Jerman adalah contoh yang memiliki struktur piramida seperti ini. Piramida penduduk tua memiliki ciri-ciri yaitu A. Jumlah kelompok umur muda sedikit. B. Menurunnya tingkat kelahiran dan kematian. C. Meningkatnya angka harapan hidup. D. Perlambatan pertumbuhan penduduk. E. Tingginya jumlah penduduk usia kerja. Dan F. Rasio ketergantungan Indonesia. Dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat bisa menimbulkan beberapa masalah bagi negara. Jumlah penduduk usia muda yang besar membuat angka pengangguran naik, sementara persebaran penduduk jadi tidak merata. Komposisi penduduk juga kurang menguntungkan karena banyak yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Hal ini memicu arus urbanisasi yang tinggi karena kota dianggap lebih banyak menyediakan kerja, tapi di sisi lain kualitas dan kesejahteraan penduduk bisa menurun. Jadi, dinamika penduduk bukan cuma angka di atas kertas, tapi cerminan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami pola dan dampaknya, kita bisa ikut berperan dalam membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera. Mohon maaf jika ada salah kata selama penyampaian materi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.